Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hesron Lulangi, Camat Mamasa. Saat ini memberikan keterangan dan berbagai tanggapan terkait dengan keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata. Taman Nasional Gandang Dewata ada di wilayah Kabupaten Mamasa, dan untuk wilayah Kecamatan Mamasa ada 6 desa penyangga, yaitu Desa Lambanan, Desa Rampusaratu, Desa Tondok Bakaru, Desa Membudinding, Desa Taupe, dan Desa Buun Batu. Ini adalah masuk dalam SK dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan untuk wilayah desa-desa penyangga Taman Nasional Gandang Dewata. Nah, terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Mamasa untuk memberdayakan ke-6 desa penyangga ini adalah yang pertama adalah memfasilitasi seluruh yang terlibat dalam keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata, terkhusus dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan untuk berjumpa dan bertemu berdiskusi dengan seluruh warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat, khususnya bagaimana fungsi dan peranan jika kita terlibat dalam Taman Nasional Gandang Dewata. Pemerintah Kabupaten Mamasa secara aktif berperan memberikan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya di 6 desa penyangga ini, tentang bagaimana meningkatkan semangat konservasi supaya keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata itu selain sebagai lokasi di mana menjamin keberlangsungan sumber daya hayati, juga Taman Nasional Gandang Dewata itu juga merupakan sumber penghidupan bagi kita semua. Manfaat Taman Nasional Gandang Dewata bagi kita, khususnya di 6 desa penyangga ini adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan melihat banyak potensi yang ada kita miliki khususnya di 6 desa penyangga, sehingga keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata ini memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan potensi dirinya. Berbagai macam upaya, usaha-usaha yang dikembangkan masyarakat itu dikembangkan dengan baik melalui fasilitasi yang diberikan oleh BBKSDA Sulawesi Selatan. Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok perajin, dan usaha-usaha yang terbangun yang ada di 6 desa penyangga ini difasilitasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam melalui program KFW, sehingga kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok pengrajin yang ada di wilayah 6 desa penyangga ini dapat meningkatkan hasil produksinya, sehingga diharapkan bahwa warga masyarakat di 6 desa penyangga ini memaksimalkan potensi yang ada dalam wilayah desa, tidak berusaha lagi untuk masuk dalam wilayah Taman Nasional Gandang Dewata untuk memperluas perkebunan dan segala macam. Kita sadar bahwa wilayah perkebunan yang ada di sekitar kita itu belum termanfaatkan secara maksimal, dan sejauh ini saya melihat sebagai pemerintah kecamatan berbagai macam upaya dari BBKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, melalui keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata ini memaksimalkan lokasi-lokasi pertanian yang dikelola oleh masyarakat, sehingga memperoleh hasil yang maksimal pula di masa-masa yang akan datang. Berbicara tentang penghasilan utama yang dimiliki oleh warga kita di sekitar 6 lokasi 6 desa penyangga ini, paling utama adalah perkebunan kopi, sawah juga, dan juga yang sementara digalakkan adalah madu, peningkatan produksi usaha madu trigona, khususnya di Desa Tondok Bakaru, Desa Mambuliling, dan Desa Taupe. Ini hasil yang cukup baik, menjanjikan bagi kita bahwa di sekitar Taman Nasional Gandang Dewata ini kita melihat ada potensi-potensi yang selama ini belum dimaksimalkan. Sekali lagi kita berharap bahwa dampingan dari teman-teman dari
BPKSDA dan pendamping-pendamping dari Taman Nasional Gandang Dewata itu disambut baik oleh masyarakat sehingga meningkatkan produksi hasil usaha-usaha yang digeluti sejauh ini. Selanjutnya, manfaat Taman Nasional Gandang Dewata untuk kepariwisataan Kabupaten Mamasa. Saya ini sering diajak oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk mengikuti pertemuan-pertemuan dan termasuk menghadiri studi banding di Bali dan di Jawa Timur, bagaimana melihat beberapa taman nasional itu yang ada di negara kita ini yang berkembang, bukan hanya berkembang dalam hal semangat konservasi, penyelamatan lingkungan, tetapi justru berbarengan dengan itu ada peningkatan usaha memaksimalkan kegiatan kepariwisataan. Di Taman Nasional Gandang Dewata ini pula, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan melihat potensi yang sangat besar, sehingga studi banding diberikan kepada pemerintah desa dan kelompok-kelompok di desa untuk melihat bahwa kegiatan penyelamatan lingkungan di sekitar Taman Nasional Gandang Dewata itu secara tidak langsung juga meningkatkan potensi kepariwisataan di wilayah kita. Contohnya di Desa Tembok Bakaru ini sebagai desa wisata, rencananya itu akan dibangun pintu masuk Taman Nasional Gandang Dewata yang akan menjadi seperti semacam ikon untuk Taman Nasional Gandang Dewata. Kemudian juga ada tangga masuk di Desa Taupe dan ada pembinaan kelompok-kelompok pengrajin dan kelompok-kelompok seni. Harapan kita bahwa sekitar Taman Nasional Gandang Dewata ini, khususnya di 6 desa penyangga ini, dapat dikunjungi oleh wisatawan dengan melihat potensi-potensi yang ada. Kita punya potensi pariwisata di semua desa, khususnya di 6 desa penyangga ini, dan jika dikaitkan dengan keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata itu sangat terkait satu dengan lain. Saya mengikuti perkembangan keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata ini sudah menjelang proses pembentukan UPTD untuk Taman Nasional Gandang Dewata. Itu berarti bahwa akan ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, khususnya juga terkait dengan aturan kunjungan ke wilayah Taman Nasional Gandang Dewata. Ini menarik karena tentunya akan memberikan kepastian kepada seluruh pendaki-pendaki gunung dan kunjungan-kunjungan pariwisata apa yang bisa kita lakukan mengeksplor daya tarik yang ada di dalamnya tanpa mengganggu ekosistem yang ada di wilayah Taman Nasional Gandang Dewata. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya Taman Nasional Gandang Dewata, dunia kepariwisataan Kabupaten Mamasa itu khususnya di 6 desa penyangga ini akan terbuka karena potensi alam akan terbuka luas untuk dikunjungi, termasuk pengunjung-pengunjung di wilayah Kabupaten Mamasa itu bisa melihat potensi-potensi seni dan budaya yang ada di sekitar kita. Karena selain penyelamatan lingkungan juga BPKSDA melalui Taman Nasional Gandang Dewata ini membangun fasilitas jalan yang memungkinkan kunjungan kepariwisataan itu semakin meningkat. Harapan kami selaku pemerintah Kecamatan Mamasa yang ada di wilayah 6 desa penyangga ini, satu adalah bahwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan senantiasa menjalin komunikasi yang baik seperti yang lalu-lalu dengan kami pemerintah kecamatan, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi, bagaimana seharusnya kita melangkah ke depan supaya tujuan yang ingin kita capai dalam semangat konservasi, penyelamatan lingkungan itu dapat tercapai dengan baik. Kita juga berharap bukan hanya dari sisi pemerintah dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, tetapi harapan kita juga adalah masyarakat itu menyambut dengan baik keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata sebagai tempat penelitian, karena Taman Nasional Gandang Dewata ini mewakili ekosistem yang ada di Sulawesi. Itu penyampaian dari tim ahli, dan kita menyambut dengan baik
keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata ini selain sebagai tempat untuk penyelamatan lingkungan kita orang Mamasa, juga tempat penelitian untuk masa-masa yang akan datang, juga sebagai tempat pengembangan kepariwisataan dan juga pengembangan usaha warga masyarakat kita. Jadi harapan kita sekali lagi bahwa ada hubungan timbal balik, peran aktif timbal balik pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Taman Nasional Gandang Dewata. Semoga tidak lama lagi PTD Taman Nasional Gandang Dewata dapat terbentuk dan akan membuat kita semakin tahu apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat. Terlebih kunjungan-kunjungan itu memberikan kepastian tentang apa yang bisa dilakukan dan batasan-batasan yang dilakukan harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita semua.
Terima kasih BKSDA. Saya Kepala Desa Taupe, Nimenus di Marua SPD. Desa Taupe adalah salah satu desa penyaga Taman Nasional Gandang Dewata. Dan kami sudah beberapa kali dikunjungi dan mengikuti sosialisasi tentang Taman Nasional Gandang Dewata dan manfaatnya kepada masyarakat. Juga kami sudah disosialisasikan dan kami sudah teruskan ke masyarakat tentang pemeliharaan atau kelangsungan hidup hayati yang ada di Taman Nasional Gandang Dewata, seperti binatang-binatang kecil sampai besar, khususnya anoa. Kami sudah sosialisasikan ke masyarakat untuk tidak diganggu lagi, karena itu adalah aset dan kekayaan alam kita, khusus berada di Taman Nasional Gandang Dewata. Kemudian peran pemerintah desa, ya kami sangat menyambut dengan gembira adanya Taman Nasional Gandang Dewata termasuk di daerah kami. Dan kami juga, Desa Taupe merupakan pintu gerbang masuk pendakian Gunung Mambuliling, dan itu sudah dibersihkan jalannya sampai di puncak Gunung Mambuliling. Dan orang atau pendaki gunung itu setiap hari, Pak, boleh katakan setiap hari naik sepanjang minggu ke puncak Gunung Mambuliling. Dan kami tetap menghimbau untuk memelihara kelangsungan hidup hayati binatang-binatang kecil sampai besar yang ada di kawasan Gunung Mambuliling. Teristimewa menjaga tidak boleh main api di sekitar Gunung Mambuliling. Dan kami juga sudah himbau bahwa setiap pendaki harus membawa pulang sampahnya, kemudian tidak membuang air besar di sungai. Kemudian kalau membuang puntung rokoknya dipastikan mati apinya baru bisa dibuang. Dan apabila terjadi kebakaran, itu tanggung jawab mereka yang melakukan pendakian ke puncak Gunung Mambuliling. Dan juga di Desa Taupe ini sudah dibentuk itu namanya MPA dan MMP. MPA ini khususnya untuk menjaga kebakaran hutan. Jadi itu bertugas setiap saat bertugas untuk menjaga jangan sampai ada kebakaran di dalam hutan, khususnya di sekitar Gunung Mambuliling dan pada umumnya Taman Nasional Gandang Dewata. Saya kira manfaat Taman Nasional Gandang Dewata atau TNGD pada masyarakat itu sangat luar biasa, banyak sekali. Karena pertama, kelestarian hutan sudah terjaga, air sudah banyak mengalir dari hutan, tidak merusak juga kayu-kayu yang ada di dalam. Kemudian ada kebun atau lokasi lahan garapan masyarakat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gandang Dewata itu boleh dikerja, boleh digarap, boleh dimanfaatkan, tetapi dengan catatan tidak boleh menambah areal dan tidak boleh merubah bentangan yang ada di dalam. Tapi untuk dipelihara, ditanami tanaman-tanaman buah-buahan, yaitu diperbolehkan bagi masyarakat. Karena di sini masyarakat
sekitar kurang lebih 70 orang yang memiliki lahan garapan yang ada di dalam Taman Kawasan Nasional. Dan itulah yang kami sudah musyawarahkan bersama dengan pihak BKSDA. Kami diperbolehkan atau masyarakat diperbolehkan menggarap itu dengan ketentuan tidak merusak, tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi yang merusak hutan dan tanaman, pohon, dan akan ada mungkin bantuan dari pihak BKSDA bagi pemilik lahan yang ada di Taman Nasional Gandang Dewata, dan itu sudah dibentuk juga suatu kelompok yang namanya KTH, Kelompok Tani Hutan Pemanfaatan Masyarakat atau Pemberdayaan Masyarakat Desa Taupe yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gandang Dewata. Jadi sangat bermanfaat bagi kami, bagi masyarakat Desa Taupe. Kalau sinergi atau kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa itu baik sekali, karena kami sama-sama mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKSDA, kemudian dari Aman juga, dari pemerintah daerah juga, pemerintah provinsi juga, kemudian dari lembaga adat, semua sudah kerjasama dengan baik dan sudah memahami tentang keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Mamasa ini. Dan kami sudah pernah dibawa keluar untuk studi banding. Pertama kali ke Jawa Timur, yaitu Malang, mengunjungi Taman Nasional yang ada di sana, yaitu Bromo, Tengger, Semeru. Kemudian di Surabaya itu Taman Nasional yang ada di sana, Batu Kiki, yang cagar alam dan marga satwa yang ada di sana kami sudah kunjungi semua. Kemudian kami juga ke Bali Barat, ke Desa Blimbing Sari, Taman Nasional juga di sana. Kemudian kami ke NTB, kami sudah kunjungi semua bersama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Aman juga ikut ke sana, Pak. Jadi saya kira antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat baik sekali menyambut dengan baik adanya Taman Nasional Gandang Dewata yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Saya kira kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak BKSDA itu baik sekali, karena setiap saat selalu dari pihak BKSDA Sulawesi Selatan itu selalu berkunjung ke desa-desa kami, memberi sosialisasi. Bahkan yang saya katakan tadi, kami sering dipanggil untuk mengikuti sosialisasi, baik itu di Provinsi Sulawesi Barat, baik itu di Sulawesi Selatan, Makassar, dan di mana-mana kami biasa dipanggil untuk mengadakan rapat bersama, sosialisasi bersama-sama, dan kami juga biasa ikutkan ketua-ketua kelompok kami, ketua BPD juga pernah ikut, dan aparat desa juga ya pernah diikutkan mengikuti studi banding dengan Taman Nasional yang ada di tempat lain. Jadi kerjasama dengan kami, pemerintah desa, dengan pihak BKSDA itu sungguh luar biasa, sangat baik sekali, sangat terjalin, dan kami saling memahami antara satu dengan yang lain. Kami selaku pemerintah desa Taupe sangat mengharapkan kepada pihak BKSDA untuk tetap menggarap, membina, memberi sosialisasi dengan baik, karena kami tahu bahwa Taman Nasional Gandang Dewata ini sungguh luar biasa manfaatnya kepada masyarakat kami, dan nantinya setelah dibina oleh
atau dikelola oleh pihak BKSDA tentunya akan diserahkan ke pengelola Taman Nasional Kandang Dewata sendiri. Dan kami harapkan kalau ada perekrutan tenaga-tenaga yang dibutuhkan atau pegawai yang dibutuhkan di dalam pengelolaan Taman Nasional Kandang Dewata ini, kami harapkan direkrutlah anak-anak kami yang ada di desa kami. Ada 6 desa penyangga yang ada di Kecamatan Mamasa ini, yaitu Desa Taupe, Desa Bubung Batu, Desa Mampu Liling, Desa Tonggo Bakaru, Desa Rambu Saratu, dan Desa Lambanan. Dari kami 6 desa ini sangat mengharapkan untuk kalau ada perekrutan tenaga kerja atau karyawan yang akan bertugas dalam Taman Nasional Kandang Dewata ini, kami harapkan direkrutlah anak-anak kami, generasi kami, karena di sini sudah tersedia tenaga-tenaga yang sudah memiliki SDM yang baik juga. Itu harapan kami. Saya kira itu yang dari kami sebagai pemerintah Desa Taupe. Terima kasih.
Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andreas, Kepala Desa Mambuliling, merupakan desa yang masuk sebagai penyangga Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Mamasa, yaitu Taman Nasional Sunda. Terkait kehadiran Taman Nasional di Kabupaten Mamasa, tentu pribadi dan selaku kepala desa pertama merespon, menyambut baik, dan tentunya akan mendukung setiap kegiatan-kegiatan atau program yang kemudian dilakukan oleh Balai Besar BKSDA Sulawesi Selatan. Yang pertama saya mau jelaskan mengenai peran pemerintah desa dan desa Mambuliling dalam melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Taman Nasional Gandang Dewata, khususnya mencegah kebakaran hutan. Upaya-upaya yang kemudian kami lakukan bersama masyarakat dalam hal menjaga atau melestarikan keanekaragaman hayati. Tentunya kan kalau keanekaragaman hayati berbicara persoalan apa-apa yang kemudian menjadi isi dari hutan itu atau wilayah Taman Nasional. Kemudian untuk melestarikan, pertama tentu melakukan pencegahan dalam hal kebakaran hutan. Hal yang kedua yaitu bagaimana mengawasi, menjaga sehingga Taman Nasional ini termasuk apa-apa yang kemudian menjadi isi itu yang seharusnya dijaga dan dilestarikan itu terjaga dengan baik. Hal pertama yang sering saya lakukan selaku pemerintah atau kepala desa di Desa Mambuliling, memberi himbauan kepada masyarakat untuk pertama tidak melakukan pembakaran, sekalipun pembakaran yang dilakukan secara sengaja, dalam artian bahwa ada ranting-ranting yang kemudian mau dibakar di kebun-kebun masyarakat apa sebagainya. Itu saya selaku pemerintah sangat mencegah dan tidak membiarkan hal itu, karena akan berdampak. Yang ditakutkan adalah bagaimana kalau api itu merembas ke hutan sehingga terjadi kebakaran di dalam hutan itu. Yang kedua, dengan hadirnya Taman Nasional di Kabupaten Mamasa dan juga salah satu penyangga Taman Nasional di kami selaku Desa Mambuliling ini sudah menghimbau untuk tidak terlalu rutin beraktivitas di dalam hutan, seperti berkebun, terutama melakukan penebangan atau pembukaan lahan untuk dijadikan kebun. Dan kami juga selaku pemerintah sudah sepakat bersama dengan pihak balai untuk tidak melakukan pembukaan lahan untuk masyarakat berkebun lagi, baik itu mau menanam kakao seperti coklat, kopi, dan tanaman-tanaman lainnya. Bukan berarti masyarakat dihalangi atau bukan berarti masyarakat dilarang untuk beraktivitas dalam wilayah hutan itu, kebun itu, namun tentu dengan peta-peta yang sudah dibuat dengan katakanlah sesuai dengan apa bahasanya, karena ini Taman Nasional sudah memetakan mana yang menjadi kegiatan tradisional, mana yang menjadi tempat kegiatan untuk pemanfaatan, dan mana kawasan hutan lindung. Sehingga selaku kepala desa sangat mengharapkan bagi masyarakat, khususnya Desa Mambuliling, untuk bagaimana menjaga apa yang menjadi kesepakatan antara pemerintah desa dengan Taman Nasional. Adapun manfaat dan Taman Nasional dan Gandang Dewata bagi masyarakat Desa Mambuliling sangat banyak manfaatnya. Yang pertama saya mau katakan manfaat Taman Nasional untuk masyarakat Desa Mambuliling, pertama pemberdayaan. Karena semenjak Taman Nasional terbentuk di Kabupaten Mamasa, kami selaku
penyangga Taman Nasional dan masyarakat ini sudah banyak diberdayakan dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hutan. Yang pertama adalah bagaimana melestarikan lingkungan itu, bagaimana melestarikan hutan itu dengan menjaga semua baik itu tanaman-tanaman, pohon-pohon maupun segala jenis keanekaragaman baik itu hewan lindung seperti anoa dan lain-lain tidak lagi di masyarakat. Jadi manfaatnya bagi kami adalah kelestarian hutan ini dan juga terhindar dari bahaya-bahaya bencana alam seperti longsor. Dan hal yang kami syukuri selaku masyarakat dan pemerintah adalah pihak balai dalam hal BKSDA Sulsel ini memberi dukungan dalam hal bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat seperti pembuatan kelompok produksi kopi dan kelompok kerajinan lainnya dan juga kelompok pertanian. BKSDA ini sudah memberikan kami bantuan-bantuan berupa alat-alat pertanian dan sangat luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan katakanlah kerjasama yang kemudian dan dorongan yang kemudian diberikan BKSDA ke kami selaku desa penyangga. Kami bersinergi dengan pemerintah daerah, sangat kerjasama yang baik untuk memberi dorongan kepada BKSDA ini untuk total membentuk Taman Nasional Danau Dewata di Kabupaten Mamasa. Saya selaku pemerintah Desa Mambuliling tentu akan mengambil peran penting di dalam mendukung BKSDA bersama dengan pemerintah daerah. Apapun yang menjadi hak kami selaku pemerintah itu wajib kami himbau kepada masyarakat untuk betul-betul taat dan patuh dalam aturan. Kami selalu kerjasama dengan pemerintah, baik itu melalui bupati, melalui terlebih kecamatan, Pak Camat yang luar biasa memberi edukasi kepada kami untuk selalu bagaimana komunitas yang baik, bagaimana menjalin kerjasama antara pengelola Taman Nasional ini supaya ya kelestarian hutan, penjagaan katakanlah menjaga bagaimana apa-apa yang kemudian tumbuh di dalam termasuk pohon dan hewan lindung ini semua terjaga. Kerjasama kami antara BKSDA dengan pemerintah desa itu yang seperti saya katakan tadi bahwa kami tidak merasa dirugikan dengan hadirnya BKSDA di Kabupaten Mamasa dalam hal membentuk Taman Nasional, karena justru kami banyak diberdayakan, kami selaku masyarakat banyak diberdayakan, memberi dorongan dalam hal pengembangan ekonomi seperti pemberian pupuk itu sudah dilakukan, kemudian pemberdayaan dalam hal merekrut orang-orang yang atau merekrut keluarga kami yang ada di Desa Mambuliling untuk dilibatkan dalam hal penataan atau pengelolaan Taman Nasional ini. Terlebih dalam hal mendukung pengembangan ekonomi kami sudah diperlengkapi alat-alat pertanian, juga sudah dibuatkan kelompok pemanfaatan, dan ke depan melalui kesepakatan masih banyak program-program yang kemudian kami lakukan dan tentunya akan lebih lagi melakukan pemberdayaan ke masyarakat. Kalau tidak salah, kalau tidak sempat dalam tahun 2024 ini 2025 kami akan melakukan penanaman pohon, penanaman jenis-jenis kayu yang ada manfaatnya yang kemudian bisa dinikmati masyarakat ke depannya, untuk juga pemulihan hutan yang kemudian sudah dibangun oleh masyarakat di masa yang lalu. Kemudian harapan-harapan kami selaku pemerintah dan masyarakat
Yang pertama, semoga apa yang dirintis BKSDA ini melalui pembentukan Taman Nasional boleh berjalan dan sesuai dengan harapan. Sesuai waktu yang ditentukan, Taman Nasional ini boleh diresmikan, dan kemudian tentu saya tidak percaya bahwa pemberdayaan masyarakat desa Mambuliling terlebih Kabupaten Mamasa pada umumnya akan terbuka luas lapangan pekerjaan untuk kita masyarakat Kabupaten Mamasa, dan tentu kemajuan dalam hal bidang pariwisata karena ini akan menjadi sesuatu yang biasa bila semua katakanlah keanekaragaman yang ada di dalam Taman Nasional ini dilestarikan dan bisa dijadikan objek wisata yang kemudian diminati, baik itu katakanlah wisatawan yang dalam daerah maupun wisatawan dari luar daerah. Dengan harapan semua masyarakat boleh mendukung bersama dengan pemerintah agar apa yang dirintis BKSDA ini melalui pembentukan Taman Nasional boleh berjalan dengan baik, dan hal yang kemudian kita mesti tahu bersama adalah apa yang kemudian menjadi program pemerintah itu tidak akan pernah merugikan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan saya terkait masalah dibentuknya Taman Nasional Gandang Dewata melalui BKSDA Sulsel ini. Semoga ke depan apa yang masih menjadi program dan apa yang sudah dijalankan boleh dijaga dengan baik, boleh bekerjasama dengan baik, sehingga apa yang diharapkan secara bersama-sama boleh tergabung dan boleh terwujud itu karena bentuk kepedulian dan kerjasama kita semua. Jadi mungkin itu dari saya selaku Kepala Desa Mambuliling. Terima kasih kehadiran IP Sipatino Mamasa yang kerjasama dengan Balai juga untuk bagaimana mempublikasikan lewat tayangan-tayangan televisi atau media-media sosial. Sipatua ini sungguh luar biasa karena satu-satunya media yang kemudian ada di Kabupaten Mamasa yang selalu memberitakan hal-hal yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Mamasa. Itu mungkin saya sampaikan. Sekian dan
Ya, perkenalkan, nama saya Charles Pontiku SH, selaku Kepala Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Lambanan berada di ujung Kecamatan Mamasa dan memiliki luas wilayah kurang lebih 300 hektar meter persegi yang ada di Desa Lambanan. Kemudian jumlah penduduk di Desa Lambanan ada kurang lebih 4.800 jiwa. Di Desa Lambanan ini, masyarakat pada umumnya mempunyai penghasilan di bidang pertanian, secara khusus persawahan, persawahan, kemudian ada HHBK, hasil hutan bukan kayu, baik itu di luar wilayah konservasi, yaitu Geta Pinus, dan di dalam wilayah konservasi ada pemanfaatan Geta Damar dan beberapa jenis-jenis kayu lainnya, yang tentunya untuk menunjang ekonomi khusus di Desa Lambanan. Ya, terima kasih. Desa Lambanan adalah dari 6 desa penyangga kawasan konservasi ini. Tentunya selaku pemerintah desa dan masyarakat Desa Lambanan melaksanakan kegiatan secara penuh, mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan BKSDA, termasuk diantaranya pelestarian hutan. Di Desa Lambanan sendiri sudah dibagikan zonasi, ada zona rimba, ada zona pemanfaatan, ada zona rehabilitasi, dan ada zona tradisional. Nah, tentunya di dalam zona-zona ini sudah ada regulasi tertentu yang sudah kami sampaikan ke berbagai masyarakat di Desa Lambanan untuk dijaga kelestariannya. Termasuk diantaranya zona tradisional. Zona tradisional ini terdiri dari perkebunan dan pemukiman masyarakat yang ada di Talembai. Jadi yang kami lakukan dari pemerintah Desa Lambanan, tentunya dari segi intervensi anggaran kami belum melaksanakan, tetapi karena ada BKSDA yang menaungi itu, dan dukungan kami selaku pemerintah Desa Lambanan, yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat melalui gereja-gereja, bahwa penting bagi kita untuk menjaga kelestarian hutan kita, baik itu wilayah konservasi yang di dalamnya ada zona rimba, kemudian hewan-hewan yang ada di dalam, ada termasuk anoa yang begitu dilindungi, sehingga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tolong untuk tidak dilakukan perburuan secara liar, agar kiranya hutan kita ini tetap lestari dan terjaga. Ya, harapan kami selaku pemerintah Desa Lambanan dan tentunya harapan masyarakat bahwa kegiatan BKSDA ini ke depan lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemberdayaan masyarakat. Tentunya jika dimungkinkan BKSDA berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal pemberian bantuan, terutama di Desa Lambanan ini banyaknya pertanian yang kami kelola, sehingga masyarakat membutuhkan intervensi seperti peralatan pertanian, bibit, pupuk, kemudian fasilitas lainnya yang menunjang sarana pertanian di Desa Lambanan. Dan sehingga program ini yang dicanangkan 7 tahun dapat sukses dan dapat kita lestarikan, dapat kita kelola dengan baik ketika program ini sudah selesai nantinya. Dan masyarakat tentunya yang desa penyangga ini akan merasakan kesejahteraan dan tidak lagi masuk melakukan penebangan liar, contohnya di dalam kawasan konservasi, karena masyarakat secara umum sudah mempunyai penghasilan di luar dari kawasan konservasi. Saya kira itu.